Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betara Mawati Setiawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinergi skripsi saya yang berjudul formulasi strategi pemasaran dalam pengembangan sistem menggunakan analisis SWOT dan AHP. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Ibu Angel di SDPMP. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Marisa Sanjaya SDPMP, dan Ibu Dia Satu di SDPMP. Adapun beberapa bahasan, yang pertama adalah pengetahuan, kemudian juga pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan serta penulis. Kata 8. Kekayaan diskusinya kuliner di Universitas makin ketat, mulai dari adanya bermunculan inovasi baru pada produk pangan. Yang pertama yaitu produk makanan ringan, produk makanan berat dan minuman yang berada di pasaran. Selain itu, UKM dapat membantu dalam perekonomian di daerah maupun di negara. Menurut data Kementerian Koperasi UKM, pelaku UKM sebanyak 64,2 juta yang akan terus berkembang setiap tahun. UKM yang berkembang saat ini terkendala dengan strategi pemasaran, di mana strategi pemasaran ini berkaitan dengan tujuan dari setiap perusahaan untuk mencapai penjualan yang tinggi. UKM Fiska merupakan salah satu UKM yang berkembang yang memiliki masalah pada strategi pemasaran. Perlu adanya metode pengembangan dan perbaikan yang diterapkan agar UKM Fiska dapat terus berkembang. Salah satunya menggunakan bauran pemasaran, di mana bauran pemasaran ini terdiri dari produk, harga, tempat serta promosi yang saling berkaitan untuk layanan efektif di kepuasan konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan analisa menggunakan metode SWOT serta AHP. Demikian masalah yang pertama, bagaimana perencanaan strategi pemasaran yang tepat untuk peningkatan pengembangan UKM kita. Yang kedua, bagaimana peraturan prioritas perencanaan strategi pemasaran UKM kita yang disusun menggunakan metode AHP pada UKM kita. Tujuan yang pertama, untuk merencanakan strategi pemasaran yang tepat untuk pengembangan UKM kita. Yang kedua, untuk menentukan prioritas perencanaan strategi pemasaran kita menggunakan metode AHP sebagai cara untuk menganalisa. Manfaat, secara teoritis dapat menambah pengetahuan, secara praktis bagi pengusaha dapat mengembangkan perusahaan, secara akademik dapat digunakan sebagai literatur, dan penulis sebagai implementasi ilmu. Luaran yang diharapkan mendapatkan keputusan strategi pemasaran yang sesuai dari penelitian yang telah dilakukan. Pada fase penelitian, kondisi manajemen pemasaran yang telah dilakukan oleh UKM dan sistem yang dilakukan di UKM kita terhadap produk. Menjawab pustaka. UKM Fiska didirikan pada tahun 2005 oleh Ibu Sudiah Sudingsi. UKM Fiska berlokasi di Jalan Lontar, lokasi SF nomor 1 Surabaya. Produk utamanya adalah donat yang berbagai parameter tertentu. UKM Fiska didirikan untuk menambah perekonomian Surabaya. Definisi UKM menurut Disney Aksi tahun 2008, UKM dibagi sesuai dengan jumlah tenaga kerja, di mana 1-4 orang tenaga kerja sebagai usaha mikro, 5-19 orang sebagai usaha kecil, 20-99 orang sebagai usaha menengah, dan 9-100 orang sebagai usaha besar. Karakteristiknya ada dua, yaitu kelemahan serta kelebihan yang dimiliki oleh UKM, di mana kelebihannya adalah padat karya, modal pribadi, daya tahan yang kuat, serta berhubungan dengan industri. Kemudian, kelemahannya adalah keterbatasan modal, ilmu mengenai bisnis yang masih kurang, pembagian job desk, serta pembagian tanggung jawab yang masih kurang struktur dari organisasi tersebut. Strategi pemasaran menurut Daula tahun 2016, pemasaran adalah proses manajemen yang bertujuan untuk memaksimalkan laba bagi pemasaran. Antara perusahaan dan konsumen harus memiliki hubungan yang baik. Keputusan pembelian, sebelum melakukan pembelian, seorang konsumen pasti mencari tahu mengenai informasi tentang produk ataupun merek yang akan mereka gunakan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, muncul keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Di mana perilaku pasca pembelian ini akan berdampak dalam jangka panjang sehingga terjadi pembelian secara berulang. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ada 4. Yang pertama adalah faktor budaya dipengaruhi oleh orientasi dan organisasi sekitar sehingga membentuk perilaku seseorang. Kemudian faktor sosial dari kebiasaan orang tua untuk saudara, pribadi dipengaruhi oleh keinginan kebutuhan masing-masing individu, sedangkan tren yang stabil dipengaruhi dengan keinginan tren seseorang dalam organisasi, maka akan mempengaruhi dalam melakukan pembelian. Bauran pemasaran menurut Daniel tahun 2010, terdapat 4 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama adalah produk, kemudian harga, tempat serta promosi. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian harga adalah sesuatu yang dikorbankan oleh konsumen untuk mendapatkan barang maupun jasa. Kemudian tempat adalah sesuatu yang digunakan sebagai lokasi adanya saluran distribusi untuk mencapai target konsumen. Kemudian promosi adalah
kegiatan untuk memberikan informasi mengenai keunggulan dari produk untuk merayu konsumen. Menurut Fasilitas nomor 9, terdiri dari faktor internal dan eksternal, di mana ada trend dan bisnis serta opportunity dan trend. Kemudian analisa hierarki proses menurut angka tahun 15, ada pengumpulan keputusan di kriteria yang dimanfaatkan untuk mengatasi masalah keputusan yang ada. Kemudian didapatkan strategi prioritas. Penjualan menurut basis strategi 11, terpenuhinya kebutuhan dan keinginan konsumen untuk saling menguntungkan, di mana antara pemasaran dan penjualan saling berkaitan. Semakin baik akan mampu meningkatkan penjualan. Faktor-faktor penjualan yang pertama ada kunci yang mampu menjual, kondisi pasar, modal, serta promosi dan distribusi. SPP ada segmenting, targeting, dan positioning, di mana segmenting ini adalah pendekatan pasar, kemudian targeting adalah pendidikan, dan positioning adalah letak pasar pada suatu konsumen. Seperti contohnya adalah market follower. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dilakukan di UKM kita pada bulan April 2021 dengan tahapan penelitian yang pertama adalah studi pengetahuan, kajian literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi variabel dan indikator, pengumpulan data, serta penyusunan dan penyebaran kuesioner. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Kemudian ada analisis AHP, yaitu urutkan berdasarkan tingkat prioritasnya dan analisa terhadap strategi, di mana strategi yang paling berpengaruh terhadap pengembangan UKM. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran finansial kita, didirikan pada tahun 2005 oleh Ibu Budiman Sugioningsih yang berlokasi di Jalan Candlelatar Bogor 1S nomor 1 Surabaya. Awalnya kerja dilakukan di rumah Ibu, kemudian pada tahun 2010 berpindah ke Jalan Candlelatar tersebut. Produk yang diproduksi adalah produk donat dengan berbagai varian rasa dan topping. Proses pemasaran UKM kita menggunakan jasa dan sepeda motor yang dilakukan dalam grafik, yaitu pasti dan sore hari. Kemudian berikut adalah tabel dari penjualan pada bulan April. Setiap harinya UKM kita mampu produksi sebanyak 500 donat. Akan tetapi tidak semuanya laku terjual pada setiap harinya. UKM kita berikan diri sebagai market follower, yaitu market yang tidak mengusik pemimpin pasar dan penantang pasar, sehingga memiliki ciri khas sendiri. Faktor potensialnya yaitu targeting dikaitkan segmentasi, di mana target dari market follower ada 20% dan segmentasi didapatkan dari data BPS penduduk di kota Surabaya pada tahun 2020. Pengorganisasian UKM kita yang paling tinggi adalah pemilik usaha yaitu Ibu, kemudian memiliki sisi tenaga kerja yang dibagi dalam 3 sisi, ada produksi, keuangan, serta pemasaran. Analisis evaluasi marketing menggunakan 4 tools. Yang pertama ada produk. UKM kita produksi dengan varian rasa yang topping sehingga menambah daya tarik dan minat konsumen untuk membeli. Di mana produk ini memiliki banyak sekali varian sehingga setiap individu memiliki keinginan sendiri. Misalnya anak-anak lebih menyukai donat dengan chocolate. Kemudian harga adalah sesuatu yang dikeluarkan atau dijabarkan oleh konsumen. Harga ini ditetapkan masing-masing oleh perusahaan untuk menjaga produktivitas dari perusahaan tersebut. Kemudian harga yang ditawarkan mulai dari 2.500 hingga 3.500. Strategi harga yang murah memiliki tujuan agar dapat meraih pangsa pasar yang luas dan menghalangi masuknya pesaing baru. 4. Pendistribusiannya langsung kepada konsumen, di mana pendistribusi langsung ini memudahkan UKM kita untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumen tentang produk dari UKM. Kemudian promosi yang dilakukan adalah penjualan perorangan dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Analisis pembobatan faktor 4P menggunakan metode AHP. Yang pertama adalah harga, di mana harga ini menjadi poin penting karena UKM kita memiliki harga yang terjangkau dibandingkan pesaing lainnya. Dari 4 faktor tersebut, harga memiliki nilai dan bobot yang paling tinggi. Selain itu, kualitas yang diberikan sangat baik meskipun harga yang diberikan adalah terjangkau dan lebih murah dibandingkan pesaing lainnya. Kemudian produk ini berhubungan dengan kualitas, di mana kualitas mempengaruhi produk sehingga kualitas menjadi poin penting bagi penilaian konsumen. Konsumen akan menilai manfaat dari produk yang dibeli. Apabila konsumen merasakan manfaat tersebut, maka akan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli. Kemudian ada place, tentunya lokasi akan mempengaruhi kesuksesan dalam berwirausaha. Lokasi yang strategis memudahkan untuk berkembang dan meningkatkan penjualan. Kemudian ada promosi yang dilakukan adalah personal sales, di mana langsung bertemu dengan konsumen.
Akan tetapi untuk saat ini kita dapat menggunakan cara lain seperti media cetak, brosur, ataupun media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempermudah dalam melakukan promosi atau memberikan informasi relasi. Analisis SBP yang pertama dasar yakin, di mana segmen dari PMK yaitu anak-anak hingga dewasa. Kemudian dapat dilihat dari observasi yang telah saya lakukan, 75% adalah perempuan dan 20% adalah laki-laki dengan usia tertinggi yaitu 15-25 tahun sebanyak 88,7%. Hal tersebut sesuai di mana remaja merupakan konsumen yang memiliki karakteristik mudah terpengaruh oleh gaya visual, mulai berpikir varian iklan, tidak berpikir hemat, kurang realistis, dan lebih mudah untuk tertidur. Kemudian dari segmentasi lokasi, di mana ada 3 kecamatan yang tertinggi, pertama adalah Lombok, kemudian Andes, dan Kalimantan. Ketiga kecamatan tersebut adalah tempat pendistribusian dari penduduk Francisca. Targetnya dari anak-anak yang dewasa, sedangkan ini digunakan untuk acara maupun berbagi nasi secara pribadi. Anak-anak lebih menyukai makanan yang memiliki rasa manis serta tekstur yang lembut. Kemudian positioning, Francisca posisikan diri sebagai market follower. Dia memiliki karakteristik untuk menonjolkan ciri khas yang dimiliki, mempelajari produk atau strategi penunjukan dan tanda pasar, serta memiliki laba yang tinggi. Analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui faktor internal serta eksternal dari perusahaan. Analisis ini untuk mengetahui internal ada 2, yaitu faktor mulai dari kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah hubungan antar karyawan yang baik, lokasi strategis, pelayanan yang diberikan, harga dijangkau oleh konsumen, dan mudah murah sesuai dengan butuh produk. Hubungan antar karyawan baik ini berpengaruh terhadap organisasi untuk memecahkan suatu masalah sehingga mudah dalam bertukar pikiran. Kemudian lokasi strategis dipengaruhi bagaimana produk tersebut mudah dijangkau oleh konsumen, pelayanan yang diberikan berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen. Kemudian harga yang dijangkau oleh konsumen berpengaruh terhadap keinginan konsumen untuk membeli suatu produk sesuai dengan kemampuannya. Harga murah sesuai dengan mutu produk, meskipun harganya murah, tapi UKM kita masih menjaga kualitas dari produk. Pembelajaran yang tidak memadai, penggunaan teknologi dan promosi kemasan yang dilakukan merupakan kelemahan dari sistem. Pembelajaran yang tidak memadai dikarenakan tidak adanya bagian pengembangan inovasi produk dan proses rekrutmen yang tidak memiliki keahlian. Kemudian penggunaan teknologi karena kurangnya wawasan mengenai teknologi di saat ini. Kemudian promosi dan pemasaran yang dilakukan, kurangnya melakukan promosi sehingga masih dikenal di sekitar lokasi usaha. Analisis EVAS, yaitu dari faktor eksternal ada peluang dan ancaman, di mana peluangnya kesempatan yang luas. Dikarenakan semakin tingginya pasar yang luas ini akan berpengaruh pada permintaan dan penjualan produk. Kemudian kegiatan promosi yang menarik akan menarik minat konsumen untuk ingin membeli produk dari PMK. Kemajuan teknologi yang berkembang saat ini berpengaruh untuk memudahkan memasarkan produk yang terdistribusikan produk menggunakan pihak ketiga ataupun percaya dengan produk bertambah tidak menjadi suatu masalah menurut kita cara memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian bagaimana peraturan pemerintah, karena untuk saat ini globalisasi semakin meluas sehingga setiap daerah harus mampu meningkatkan kemampuan dari setiap UKM sehingga mereka mampu bersaing dengan saing lainnya. Kenaikan harga bahan baku dan ini berpengaruh terhadap biaya produksi. Kemudian kesenjangan harga yang seperti itu, pihak konsumen pasti membandingkan antara produk yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan harga dan manfaat yang tinggi. Analisis pemetaan matrix SWOT. Yang pertama adalah strategi SO, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan bermanfaatan peluang. Strategi WO, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan bermanfaatan peluang. Kemudian strategi SD, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan strategi WC, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Analisis pemetaan impact dan efek. Dari pemetaan tersebut, yang paling tinggi adalah SO, besar 3,82. Beberapa cara yang dapat diambil, yaitu lokasi yang strategis akan menambah paksa pasar akan semakin luas, harga menjadi poin penting dalam pemilihan produk, kemudian maksimalkan teknologi yang semakin berkembang, sehingga mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan tingkatan produktif. Kemudian perusahaan dapat memaksimalkan sumber manusia yang dimiliki, serta pengolahan media sosial untuk digunakan seperti Facebook maupun Instagram, dan memaksimalkan potensi pasar. Analisa prioritas strategi, di mana analisa prioritas strategi ini yang pertama adalah harga dijangkau oleh konsumen, kemudian hubungan karyawan yang baik, lokasi yang strategis,
harga murah dengan mutu produk, serta pelayanan yang diberikan. Kemudian pada peluangnya yang pertama adalah kemajuan teknologi yang berkembang saat ini, kegiatan promosi dan penawaran yang menarik, pasar pasar yang luas. Pada kekuatannya, yaitu yang paling besar adalah harga murah yang dapat dijangkau oleh konsumen, di mana kekuatan harga ini akan berkaitan dengan konsumen mampu membelinya, sehingga ditawarkan akan memiliki kualitas produk yang baik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Menurut Agus tahun 2016, faktor penentu sukses utama dalam sebuah produk. Selain itu, terdapat poin lain seperti itu, penampakan fisik, rasa, aroma, dan kemudahan dalam mendapatkan produk. Menurut Kafi data 2016, berdasarkan dari strategi biaya yang rendah, maka sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan pesaing lainnya. Dilakukan agroindustri untuk mendapatkan harga yang murah pasti berpengaruh dengan biaya produksi. Jadi salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pemesanan bahan baku serta dapat mencari pemasok yang lain dengan harga yang lebih ekonomis. Penyetokan bahan baku dapat dilakukan karena bahan bakunya tidak mudah rusak. Kemudian melakukan efisiensi biaya produksi dapat membantu dalam mempertahankan harga produk domestik yang besar. Pada peluang yang pertama adalah kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Strategi peluangnya yaitu mulai banyak sekali teknologi yang dapat digunakan dalam proses pemasaran dan promosi produk melalui media sosial. Hal ini dikarenakan media sosial sering digunakan oleh masyarakat. Kemudian menurut Islam tahun 2013, media sosial dapat menarik minat konsumen baru. Hal ini berkaitan dengan dunia internet dan dunia pemasaran yang akan membawa perubahan baru. Menurut Kaila tahun 2018, penjualan melalui e-commerce dapat digunakan untuk strategi pemasaran dalam memperluas penjualan produk. Kesimpulan dapat diberikan, yang pertama adalah rumusan strategi pemasaran dalam pemasukan bisa dilakukan dengan faktor eksternal. Kemudian yang kedua, hasil utama dari sistem tersebut adalah harga yang dijangkau oleh konsumen, kemudian menjaga hubungan internal yang baik, lokasi strategis, kualitas produk dan pelayanan, serta menggunakan teknologi terkini. Selain dapat diberikan, UKM Pizza dapat menerapkan hasil perencanaan strategi yang diharapkan dapat membantu kembang perusahaan. Kemudian, UKM Pizza diharapkan meningkatkan promosi berguna yang menjalin mitra dengan usaha lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.